Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala bidang. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sarjana strata 1 Prodi Manajemen pada Fakultas Manajemen Bisnis di kampus yang kita cintai, Universitas Mitra Bangsa di Jakarta. Sebelum saya sampaikan deskripsi atau pedoman teknis pelaksanaan kuliah pengantar manajemen, lebih dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Mulyo Wibowo, SH.MM, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum jurusan hukum perdata pada Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang, Jawa Tengah. Dan yang kedua, menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Magister Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta. Saya sebagai salah satu dosen tetap untuk mata kuliah pengantar manajemen di Prodi S1 Manajemen, dan jabatan fungsional saat ini adalah lektor di Universitas Mitra Bangsa. Sebagai salah satu kewajiban dosen sesuai dengan etos kerja pada perguruan tinggi adalah pemenuhan tridharma perguruan tinggi, dalam hal ini sebagai dosen mengajar mahasiswa peserta didik pada semester 1. Deskripsi dan pemateri pengantar manajemen ini kami sampaikan adalah sebagai salah satu syarat pendukung utama dalam mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2024. Baik, pada kesempatan ini akan saya sampaikan outline pengajaran mata kuliah pengantar manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep materi dan pokok bahasan. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Yang ketiga, metode pembelajaran. Keempat, sistem penilaian dan indikator penilaian. Yang kelima adalah saduran atau cuplikan rekaman video pengajaran saya. Kita mulai. Yang pertama adalah konsep materi dan pokok bahasan. Yang pertama, teori-teori atau pendapat para ahli manajemen dan perkembangan sekarang. Yang kedua, manajer dan organisasi yang meliputi pengertian manajemen dan organisasi, jenis manajemen, dan bagaimana menjadi manajer yang sukses. Dalam kurung bahwa di akhir kuis dan diskusi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan evolusi teori manajemen, lingkungan umum, perusahaan, sejarah perkembangan manajemen, pendekatan sistem manajemen. Yang keempat, perencanaan strategis, pentingnya suatu perencanaan, hubungan perencanaan dengan fungsi lain, dan proses penyusunan perencanaan. Yang kelima, pemecahan masalah pengambilan keputusan, macam keputusan manajemen, tahap-tahap pengambilan keputusan. Hal ini diawali dengan tugas kelompok, ya. Jadi tugas kelompok kepada seluruh mahasiswa dibagi pada kelompoknya. Yang keenam, pembagian kerja dan struktur organisasi, departementalisasi, bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang ketujuh, koordinasi dan rentang manajemen, kebutuhan koordinasi dan mekanismenya, mengkoordinasi, dasar rentang manajemen, prinsip-prinsip manajemen. Yang kedelapan, pendelegasian wewenang, lini, staf, dan fungsional, delegasi yang efektif, prinsip pendelegasian, dan diakhiri dengan tugas mandiri, ya, tugas mandiri dalam satu kelas. Ya. Kesembilan, sentralisasi dan desentralisasi, faktor-faktor desentralisasi, keuntungan dan kerugian desentralisasi itu sendiri. Yang kesepuluh, motivasi, proses motivasi, pendekatan terhadap motivasi, teori tentang motivasi. Yang kesebelas adalah kepemimpinan, tipologi kepemimpinan, teori kepemimpinan. Yang ke-12, dinamika konflik dalam organisasi, perubahan pandangan tentang konflik, jenis-jenis konflik, penanggulangan konflik, lini, dan staf. Yang ke-13, peran dan teknik pengendalian,
dalam manajemen, jenis-jenis pengendalian, perancangan sistem pengendalian, metode pengendalian anggaran, dan ini diakhiri pengajaran ini di dalam sesi yang ke-13 adalah diskusi kelompok dalam teknik penyusunan SOP. Ya. Yang ke-14, sistem informasi manajemen, mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan komputer dan keamanan. Pemakaian komputer oleh pengguna akhir, ini diakhiri dengan mereview pemahaman materi dan implementasinya. Pertemuan ke-7 UTS adalah pelaksanaan UTS, dan pertemuan ke-15 adalah pelaksanaan dari ujian akhir semester. Baik, saya lanjutkan untuk deskripsi kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian organisasi, manajemen, dan evolusi teori manajemen. CPMK kedua, mahasiswa memahami pengertian bentuk, fungsi, dan ciri-ciri perencanaan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan, pengambilan keputusan rasional, permasalahan, dan pemecahannya. CPMK keempat adalah mahasiswa mampu mengetahui pengendalian dan metode pengendaliannya. Yang kelima, CPMK kelima, mahasiswa mampu mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik. Nah, deskripsi untuk deskripsi tingkat mata kuliah ya, yang diharapkan adalah pada kuliah ini mahasiswa diberikan pengetahuan dan pengertian tentang mengenal organisasi dan manajemen, proses manajemen yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan yang meliputi fungsi-fungsi dalam manajemen, yaitu perencanaan, pembahasan, dititik beratkan pada arti penting dan tujuan dari proses manajemen dalam organisasi atau perusahaan, serta proses pembuatan keputusan dalam organisasi, serta pengawasan untuk kinerja organisasi dan penggunaan sistem informasi dalam manajemen. Kami lanjutkan deskripsi yang ketiga, metode pembelajaran. Yang pertama, mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS, sehingga dalam setiap pengajaran adalah 45 menit dalam satu SKS, 45 menit dalam satu SKS. Jadi kurang lebih setiap tatap muka itu adalah dalam satu sesi adalah 135 menit. Ya. Yang kedua, kehadiran mahasiswa adalah 14 kali pertemuan terdiri teori dan diskusi, tugas mandiri dan kelompok serta kuis, dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Yang ketiga, dalam prosentase kehadiran untuk bisa mengikuti UTS dan UAS adalah 85% minimal kehadiran selama 14 kali pertemuan. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara offline di kelas dan online melalui media Zoom, namun pada suatu waktu atau kondisional pada saat yang tidak memungkinkan tatap muka di kelas. Kami lanjutkan yang keempat. Deskripsi yang keempat adalah sistem penilaian dan indikator penilaian. Prosentase atas akumulasi beban penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi penghitungan kehadiran pada bobot 20%. Yang kedua, kontribusi penghitungan tugas-tugas yaitu adalah 10%. Yang ketiga, kontribusi penghitungan hasil jawaban UTS yaitu 30%, dan yang terakhir adalah kontribusi penghitungan hasil jawaban UAS yaitu 40%. Jadi total seluruhnya dalam penyelesaian rangkaian perkuliahan sampai dengan penilaian terakhir adalah 100%, yaitu nilai final perkuliahan mata kuliah saya. Yang terakhir adalah deskripsi kelima, cuplikan video rekaman pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen secara tatap muka atau offline.
Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Ya, ya kata masa terus tapi santai aja. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya, mahasiswa. Ya. Semangat ini ya. Luar biasa ya. Jadi selalu semangat ya, walaupun Anda kuliah di pagi, siang, sore, ucapannya adalah semangatnya harus semangat pagi. Ya. Baik. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, untuk manajemen ya, untuk program studi manajemen ya, kita adalah awal dimulainya perkuliahan adalah di semester 1 ya. Di semester 1 antara lain mata kuliahnya adalah yang nanti akan kami sampaikan ya. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu perkenalan diri saya ya. Saya dengan nama Hadi Mulyo Wibowo ya. Untuk mata kuliah pengantar manajemen ya. Kuliah pengantar manajemen ini kurang lebihnya Anda akan melaksanakan perkuliahan di saya kurang lebihnya ya sesuai dengan pedoman RPS ya, rencana pembelajaran semester itu adalah selama 16 tatap muka ya, 16 kali tatap muka. Yang meliputi adalah 14 kali tatap muka, yang 2 tatap muka adalah ujian UTS dan ujian UAS ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi nanti di perkuliahan saya ini pengantar manajemen nanti tatap muka yang ketujuh itu adalah UTS ya. Tatap muka yang ke 15 atau 16 itu adalah ujian akhir semester ya. Oke, kita ada hal-hal yang perlu harus kita sepakati ini ya sebelum kita mulai perkuliahan selanjutnya ataupun tatap muka selanjutnya. Ini kan pertemuan yang pertama nih ya. Baik, nah ketentuan ataupun kita sepakatan adalah ya, jadi kalau misalnya mahasiswa itu kita kan mulai kuliah jam setengah 11 ya, setengah 11. Jadi kalau sudah setengah 11 ya, kita mulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi kami hanya memberikan toleransi 10 menit ya keterlambatan. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan mungkin Anda sendiri terlambat dari setengah 11 misalnya, itu lebih dari 10 menit kita berikan toleransi, boleh masuk ya. Namun bagaimana Pak kalau lebih dari 10 menit misalnya ya, lebih dari 15 menit yang kita sepakati, mohon maaf jadi tidak dibolehkan masuk ya untuk mengikuti pelajaran saya. Karena apa? Karena kalau pada saat kita berlangsungkan perkuliahan ini, pengajaran Anda sudah mendengarkan saya sudah menjelaskan, ada hilir mudiknya teman-teman Anda masuk ke dalam ruang kuliah ini, kita semua terganggu konsentrasinya ya. Kita sepakati dulu tentang apa yang menjadikan ketentuan untuk proses belajar mengajar ini dengan baik. Nah, sekarang waktu dalam satu tatap muka berapa menit sih Pak gitu kan ya. Anda harus perlu ketahui bahwa sesuai dengan pedoman dikti ya, sesuai dengan RPS kami, rencana pembelajaran semester ya, itu sejumlah 135 menit sekali tatap muka. Nah, 135 menit itu dari mana perhitungannya Pak? Ya, dari sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa dalam satu SKS itu adalah 45 menit ya. Jadi 45 kali 3 itu adalah 135 menit. Gitu ya. 135 menit itu adalah durasi waktu tatap muka kita ya, Anda belajar dengan saya ya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Terus nanti selain teori yang saya sampaikan ya, terus nanti kita ada diskusinya
secara kelompok maupun secara mandiri. Ya, tugasnya juga gitu juga. Nanti kita berikan tugas secara kelompok dan secara mandiri juga. Setelah itu kita adakan review, ya, review atas pemahaman Anda setiap kali akhir dari tatap muka. Ya. Jadi kita bisa evaluasi apa yang sudah saya sampaikan selama 130 menit itu bagaimana pemahamannya gitu. Ya, jadi kita bisa evaluasi, bisa kita monitoring, bisa kita lakukan perbaikan lagi untuk tatap muka selanjutnya. Oke, paham semuanya ya? Oke, terima kasih ya. Oke, baik, saya lanjutkan dengan mata kuliah. Ya, mata kuliah pengantar manajemen di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Ya, dengan bobot 3 SKS. Nah, saya ingin melihat bahwa Anda melakukan pemahamannya dari yang paling sederhana. Ya, sebelum saya masuk ke dalam materi, ya, apa itu manajemen? Ya, ada who, why, how, ya, bagaimana, siapakah pelakunya manajemen ini? Siapakah penggunanya? Siapakah yang menikmati? Apa fungsi-fungsinya? Ya, jadi hal ini nanti akan kita jelaskan ya ke depan. Namun kita akan ingin tahu dulu nih. Tapi sebelum saya bertanya ke Anda, saya berikan beberapa clue-nya, ya. Jadi supaya apa sih? Supaya dari yang cakupannya pengertian yang luas menjadi hal yang paling sederhana, yang kecil, ya. Jadi gambaran saya manajemen itu adalah sesuatu tindakan aktivitas Anda yang selama ini tanpa Anda sadari itu sudah masuk dalam yang disebut dengan aktivitas manajemen. Ya. Jadi seperti apa? Seperti perilaku, ya. Terus perilaku kita, cara kita melakukan berinteraksi dengan sosial, ya, dengan kemasyarakatan. Bagaimana kita bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana kita menyiapkan segala hal sesuatu sebelum kita pergi. Itu sebetulnya perilaku kita yang tanpa kita sadari, yang diawali dengan hal kebiasaan. Suatu hal kebiasaan itu akan menjadikan lebih baik, ya, dan terjadi rutinitas, maka itu yang disebut dengan budaya. Ya. Jadi sebelum kita melihat kejelasan manajemen lebih jauh, dasar-dasar pengertiannya seperti itu. Ya. Jadi yang disebut dengan manajemen itu sebetulnya kalau kita tarik ke belakang ini adalah perilaku kegiatan kita tanpa kita sadari, tapi kita sudah lakukan setiap harinya. Ya. Nah, inilah implementasinya sebetulnya disebut dengan manajemen. Ya, oke. Jadi kurang lebihnya adalah manajemen adalah menata, ya, mengelola, mengkondisikan, mengatur, memanage sesuatu aktivitas Anda. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah ada harapan-harapan, ada tujuan yang harus kita capai. Nah, harus kita capai itu apa? Sebetulnya sesuatu keinginan kita bahwa nanti saya akan mendapatkan sesuatu. Nanti saya akan melihat apa yang ada sesuai dengan harapan saya, dengan kami rencanakan. Ya. Seperti yang saya contohkan bahwa pada saat Anda ini ada di sebagai mahasiswa, ya, Anda sebagai mahasiswa yang telah mempersiapkan bahan-bahan pelajarannya, ya. Jadi kita besok ini, ya, Anda ada pelajaran mungkin mata kuliah misalnya pengantar akuntansi, ya. Dan Anda sebelumnya itu sudah memikirkan, ya, bahwa besok itu saya mendapatkan mata kuliah pelajaran manajemen akuntansi ataupun pengantar akuntansi, ya, pengantar akuntansi. Hal ini pasti Anda ingin ketahui apa jamnya, besok itu jam berapa mulainya, jadwalnya. Terus dosennya siapa? Ya. Terus bagaimana saya harus melakukannya?
apa saja buku yang saya bawa dan sebagainya. Ini adalah bentuk perencanaan di dalam rangkaian fungsi-fungsi manajemen. Ya, masih satu hal, perencanaan. Padahal manajemen itu fungsi-fungsinya ada 4, ya, 4, bahwa ada perencanaan yang pertama, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah adanya pengarahan atau pelaksanaan atau evaluating, ya. Yang keempat adalah controlling, adalah pengawasan, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara detail tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut, ya. Jadi itu yang bisa saya gambarkan dasar-dasarnya. Nah, saya akan tampilkan untuk gambarnya, ya. Silakan Anda nanti melihat apa yang Anda bisa sampaikan ke saya. Nah, ya. Apa yang bisa Anda sampaikan ke saya? Ya. Di sini ada beberapa gambar, ya, beberapa gambar. Ya, sebetulnya ini adalah kayak seperti karikatur, ya. Jadi ada seorang bapak-bapak yang menimba air, ya, nah, di sumur. Terus ada ibu-ibu yang sedang memasak. Nah, terus ada anaknya ini ya, masih ya, putra atau putri ini di meja dengan menatap buku. Terus ada adiknya masih balita, ya. Terus ada apa? Itu seseorang juga, ya, anaknya mungkin, ya, itu ada di tangga tiang, ya. Nah, di sini adalah tertulis sosial, ya, sosial. Artinya apa? Keluarga. Ini berarti keluarga, ya, dalam keluarga kecil dalam suatu masyarakat, ya. Keluarga dan pembagian tugas. Ini dulu yang Anda pahami sebelum kita masuk ke dalam manajemen dengan fungsi-fungsinya, ya. Apa yang Anda lakukan? Apa Anda lihat ini bisa Anda ceritakan, ya. Sekarang coba ada apa nih, Mas? Yang ini, Mas, bapak-bapak dengan menimba air ini apa sih sebenarnya, mempunyai arti apa? Menurut Anda sendiri coba. Menurut saya, Ya. tugas saya untuk memiliki dan mencari nafkah, Ya. mencari nafkah dan untuk wadahnya itu tadi, pekerjaan dia Ya. Tugas bapaknya itu mencari nafkah untuk anaknya, terus gambarannya tuh Oke. Ya, mendekati, ya. Nah, yang saya tanyakan adalah hanya ini, ya. Nah, ini mendekati kebenaran, ya. Sekarang ratu ya, ya, ketua kelasan dia. Nah, sekarang ibu-ibu ini. Nah, apa yang Anda pikirkan melihat ibu-ibu ini melakukan hal tersebut? ibunya lagi ngelakuin lagi masak untuk keluarganya, Pak. Untuk kamu masak, ya. Jadi itu, ya. Oke. Satu lagi nih, satu lagi. Jadi ini juga mungkin ini putra yang pertama, mungkin putra kedua, putra ketiga, ya. Ini putra pertama, apa, Mas? Itu dia menghadap suatu apa, terus ada ayamnya ini, apa sih yang Anda pikirkan untuk melihat ini? lagi ngasih makan ayam. Ya, bisa. Apalagi, ya. Oke, hanya itu ya. Oke, ya. Apa-apa, ya. Ini hanya kita ingin tahu pemahaman Anda dengan melihat sesuatu gambar, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Sebelum kita masuk ke dalam manajemen dan fungsi-fungsinya, sebenarnya teori dan sebagainya, penerapannya, bagaimana, dari siapa, ya kan? Nah, sejauh mana itu manajemen itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kembali lagi ke belakang, kita tarik ke belakang bahwa perilaku tindakan kita yang tanpa kita sadari kita akan menjadikan budaya, ya. Budaya adalah budaya yang memang harus kita kerjakan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan, ya. Nah, berinteraksi, interaksi yang paling kecil adalah lingkup paling kecil adalah keluarga, ya. Ya, jadi lingkup yang paling luas itu adalah masyarakat, ya, bernegara juga. Lingkup yang paling dekat kita adalah interaksi dengan sosial, ya.
rekan-rekan kita, rekan-rekan kuliah dan sebagainya. Ya, baik. Di sini telah diceritakan bahwa rangkaian keluarga mempunyai tugas masing-masing. Ya, itu dulu. Dalam satu keluarga mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas. Ya, kapasitas adalah kedudukan diri kita. Ya, kedudukan diri kita, kapasitas kita melakukan sesuai dengan pekerjaannya yang sesuai dengan kondisi kita sendiri. Ya, kita melihat seorang bapak-bapak ini sudah pasti adalah ayahnya dalam satu keluarga, kepala keluarga, dia menimba air di dalam sumur. Ya, artinya apa? Dia memang layak, memang ideal untuk melakukan hal ini. Kenapa? Tidak mungkin anaknya masih kecil kemudian menimba karena tenaganya tidak ada. Pasti kalau bapak itu pasti, ya. Atau seseorang yang mempunyai tenaga besar, ya. Nah, ini adalah menimba. Aktivitasnya adalah di sini ada aktivitas mengambil air di dalam sumur dan menariknya ke atas dan tujuannya adalah ingin mengambil air. Ya, ini adalah tugas keluarga dan pembagian tugasnya. Air ini untuk apa? Untuk dimasak. Ya, baru nanti ini adalah ibu, ya, ibu itu adalah istri dari bapak ini, ya, melakukan kapasitasnya. Dia seorang ibu-ibu, ya, dia melakukan sebagai kapasitas ibu-ibu di dalam suatu rumah tangga bahwa dia memasak, ya, memasak makanan dan sebagainya, ya. Itu tadi sudah benar, ya, sudah benar tadi jawabannya, ya. Nah, aktivitasnya. Kenapa saya sebut dia kapasitasnya? Ya, karena dia suami ibu-ibu gitu. Tidak bisa misalnya. Bagaimana Pak? Kalau bapak ini masak? Bisa. Nah, tapi secara emansipasi atau karena sesuatu keadaan kondisional gitu, ya, tidak ada masalah. Tapi ini kita melihatnya adalah sebagai kapasitas, sebagai kodratnya dalam suatu keluarga, ya, yang kita ketahui sampai dengan sekarang ini, ya, kita amatin, ya. Oke. Nah, anak yang pertama mempunyai tanggung jawab memberikan makan. Jadi membuka kandang ayam, memberikan makan ayam. Ya, ya. Ini nanti dia akan melakukan hal itu secara rutin. Ya, secara rutin berkelanjutan setiap hari dengan jam yang sama. Dia sudah mulai mengatur, memanage sesuatu hal itu karena budaya atas kebiasaan, berdasarkan kebiasaan yang memang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, ya. Tanggung jawab sebagai bapak, tanggung jawab sebagai ibu, dan tanggung jawab sebagai anak, ya. Terus anak yang kedua, ya, dia belajar, ya, dia belajar, ya, di meja belajar ada buku dan sebagainya. Ini adalah tugas seorang anak dengan kapasitas anak, gitu, dengan sesuai dengan kondisi umur dan juga tingkatan sekolahnya, ya. Nah, anak yang paling tiga itu masih balita, ya. Dia kapasitasnya juga anak balita, memang dia melihat mainan, melihat bola ini, kenapa bola ini bulat, gitu kan, ya. Dia melihat dan sebagainya. Ini mempelajari dia, ya. Jadi walaupun balita dia tuh belajar tentunya tanpa kita ketahui, ya. Walaupun dia mungkin kalau balita itu ini suka kepo banget lah kan, gitu, ingin tahu gitu, seperti ini. Nah, di sini adalah gambaran dalam suatu bentuk manajemen di dalam suatu keluarga yang membudaya menjadikan sesuatu sebagai pendukung, jadi satu bagian pendukung dalam suatu keluarga, ya. Nah, pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan rasa kebersamaan serta tanggung jawab bersama, terus komunikasi timbal balik, ya. Manajemen tanpa ada ini semua itu sudah nggak ada artinya, ya. Harus apa? Harus ada pembagian tugas, pengetahuannya harus ada, keterampilannya ada, ya. Keterampilan apa nih Pak keterampilannya? Keterampilannya mau menimba, ya, menimba air. Karena tanpa keterampilan saya kan nggak bisa gitu. Karena butuh keterampilan, ya. Jadi ada mungkin sumur, kalau kita nggak pakai keterampilan, ya, kita main ambil air pakai gayung, nggak bisa. Karena sumur itu punya jarak yang jauh ke dalam, ya. Harus menimba pun harus ada iramanya, ya. Jadi ini keterampilan disebut. Ini kita melakukan pemahaman yang paling sederhana sebelum kita masuk ke dalam detail fungsi-fungsi yang
ada di dalam manajemen. Oke. Nah, rasa kebersamaannya ada di mana? Gitu kan. Rasa bersama ini konsisten kerjaan ini telah dilakukan, ya, dan sebagainya, dan rasa tanggung jawab, ya, dari masing-masing dari tugas masing-masing, ya. Ya. Sekarang sedikit Anda memahami ya. Jadi Anda kan sebagai pelakunya, ya kan, dalam setiap harinya. Mungkin Mas ini mempunyai tanggung jawab, misalnya ya, mencuci sepeda motornya. Ya, Pak, saya itu mencuci sepeda motor saya, Pak, tanggung jawab saya di rumah. Ya dicuci lah, sepeda motor dipakai kan nggak pernah cuci gimana kan gitu. Tapi ada juga, Pak, saya mencucikan di tempat cucian motor. Saya nggak pernah. Tapi itu masih ada tanggung jawab bahwa pada saat Anda mencucikan sepeda motor Anda di tempat cucian motor, itu adalah tindakan Anda membawa motor itu ke tempat cucian motor. Itu masih ada perilaku budaya yang memang ini membentuk Anda telah terbentuk perencanaannya, ya, terbentuk perencanaannya, ya. Jadi kalau misalnya Ratu misalnya punya tugas di rumah, mungkin menyapu lantai, mungkin ya, menyapu lantai itu karena menjadi budaya tanpa disadari, tanpa disuruh, itu sudah melakukan dengan waktu dan jam yang tepat, ya, secara rutin dilakukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengelolaan ataupun menata perencanaan kerja kita ataupun aktivitas kita, ya. Terus Anda mau berangkat kuliah jam 9 pagi, tapi sebelumnya Anda pasti menyiapkan setelah bangun tidur, ya, seperti sholat subuh, mau membantu orang tua, ya, menyiapkan sepeda motornya dipanasin dulu dan sebagainya. Setelah itu Anda beli bensin, bensinnya habis ini. Baru kita ada rencana, saya nanti akan mau beli bensin pada saat saya mau berangkat kuliah, itu rencana, ya. Nah, ini yang disebut dengan manajemen secara sederhana atas perilaku dalam suatu masyarakat kecil, dalam suatu keluarga. Ya, baik. Ini kita masukkan ke dalam gambaran pemahaman sebelum masuk ke manajemen secara definisinya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Ini dulu. Mengapa manajemen? Ya, mengapa manajemen? Manajemen dibutuhkan agar kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Ya. Jadi mengapa manajemen? Ya, kita mau pelajarin karena kita sebagai pelaku dari manajemen, ya, bahwa manajemen itu dibutuhkan agar kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Ya. Nah, yang pertama, apa sih sebetulnya daya guna itu? Ya. Dengan sumber-sumber seperti daya, ya, dana, ya, nggak mau meliputi dana, sarana, ya, sarana sehebat mungkin, dan waktu yang tepat, dan dapat dicapai hasil yang sesuai dengan rencana. Ya, itu adalah daya guna. Jadi berdaya guna itu apa? Meningkatkan, mengumpulkan, menggunakan sumber daya kita. Sumber daya kita itu apa yang ada? Tenaga. Ya, betul. Tenaga itu kalau spiritnya adalah semangat. Ya, etos kerja, semangat. Kita harus cari dapat hasil. Ya, itu sumber daya. Ya. Terus yang kedua apa? Dana. Sudah pasti dana. Kita siapkan sesuai dengan kondisi yang kondisi kita, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Ya, dana. Satu lagi sarana. Ya, sarana kita siapkan ini. Ya, sarana itu apa? Bisa peralatan tertumpuk, sesuatu hal yang kita gunakan pakai tangan atau pakai kaki. Ya, itu
prasarana yang kita harus siapkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Ya, kita lakukan berdaya guna ini, maka harapan kita adalah sesuai dengan rencana dapat mendapatkan hasil yang sesuai yang direncanakan. Nah, yang kedua, hasil guna itu apa? Ya, berdaya guna dan hasil guna. Berhasil mencapai apa yang diinginkan dan dihasilkan. Ya. Berhasil mencapai apa yang diinginkan dan hasilnya. Berguna bagi kelompok dan masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya bagi sesama. Ya, itu adalah hasil guna. Nah, inilah yang disebut dengan mengapa manajemen. Ya, mengapa manajemen? Karena kita adalah pelaku dari manajemen itu sendiri yang mempunyai tujuan bahwa dibutuhkan agar kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Ya, oke.